Kalau kalian bisa punya satu kekuatan super, apa yang bakal kalian pilih? Terbang? Teleportasi? Tembus pandang? Mungkin kalian langsung mikirin kekuatan super yang sering ditampilin di film-film. Tapi pernah mikir buat punya kekuatan super kayak tanaman nggak sih? Iya, tanaman juga punya kekuatan super yang sama sekali nggak boleh kalian remehin. Kekuatan yang mereka punya tuh bisa bikin kita napas. Oke, gimana cara kekuatan super tumbuhan ini bekerja buat ngasilin oksigen? Simpelnya karena tumbuhan itu ngalamin yang namanya metabolisme. Ini juga dialamin sama hewan dan manusia. Metabolisme adalah reaksi kimia yang terjadi di tubuh makhluk hidup, baik itu proses yang perlu energi atau ngasilin energi. Contohnya, kalau pada manusia, kenapa kalian bisa belajar, kerja, atau kayak gue nih ngomong di depan kamera kayak gini? Ya karena kita punya energi. Dan dari mana energi itu berasal? Dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan kita. Nah, proses metabolisme itu mengubah makanan dan minuman jadi energi. Tapi nggak sampai di situ doang. Proses metabolisme sendiri terbagi jadi dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme berarti reaksi pemecah senyawa kompleks jadi senyawa yang lebih sederhana dan ngasilin energi. Contohnya adalah respirasi selular. Proses ini yang bikin makanan bisa dipecah menjadi energi. Nah, orang-orang pinter yang nulis buku biologi itu bikin sebuah persamaan kayak gini. Ini maksudnya adalah gula yang termasuk ke dalam senyawa kompleks. Diubah jadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu air dan karbon dioksida. Nah, proses ini ngasilin energi dalam bentuk ATP. Oke, tahan dulu pusingnya, karena masih ada satu lagi, yaitu anabolisme. Ini kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme itu proses pemecahan. Anabolisme ini proses pembentukan senyawa yang sederhana jadi senyawa yang kompleks. Contohnya adalah fotosintesis. Nah, persamaan fotosintesis itu kayak gini. Familiar? Ya, sebenarnya ini cuma kebalikan dari persamaan respirasi selular tadi. Karbon dioksida dan air adalah senyawa sederhana, disusun jadi gula yang merupakan senyawa kompleks. Oke, tapi gimana prosesnya? Pertama-tama, mereka perlu 3 bahan utama, yaitu karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari. Nah, kegiatan fotosintesis ini terjadi di salah satu bagian sel tumbuhan bernama kloroplas, yang bentuknya kayak mochi ini. Kalau mochi ini kalian zoom in, kalian akan melihat pigmen yang kerjaannya nangkep cahaya. Namanya klorofil. Gak asing ya namanya. Klorofil tuh yang bikin daun jadi warna hijau itu loh. Nah, kalau mochi ini dibelah, akan kelihatan kalau kloroplas punya 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalam membran itu ada beberapa bagian utama, yaitu stroma, tilakoid, dan granium yang merupakan tumpukan tilakoid. Nah, fungsi dari 3 bagian ini akan dijelasin di pembahasan selanjutnya. Itu tadi baru lokasinya, belum masuk ke proses fotosintesis. Nah, kalau prosesnya itu terbagi jadi 2, reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, namanya emang agak aneh, tapi nama itu bikin kalian gampang buat inget definisinya. Reaksi terang berarti proses ini terjadi kalau ada cahaya matahari atau bergantung sama cahaya itu. Sedangkan reaksi gelap berarti nggak bergantung sama cahaya matahari dan bisa terjadi di dalam kegelapan. Oke, apa sih yang terjadi di terang dan gelap ini? Cahaya matahari yang ditangkap sama klorofil akan memicu pelepasan elektron dan fotosistem. Nah, fotosistem ini bagian yang bisa nangkap cahaya dan di dalamnya ada klorofil tadi. Fotosistem beserta klorofil tadi berada pada tilakoid. Kumpulan tilakoid disebut grana. Jadi bisa dikatakan reaksi terang terjadi di grana. Fotosistem sendiri ada 2 jenis. Namanya gampang kok. Cuma fotosistem 1 dan fotosistem 2. Perbedaan mereka ada pada panjang gelombang cahaya yang bisa mereka tangkap. Kalau fotosistem 1 bisa nyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, maka disebut juga dengan P700. Sedangkan fotosistem 2 nangkap cahaya yang panjang gelombangnya 680 nanometer, disebut dengan P680. Kenapa sih harus belajar fotosistem yang ribet banget ini?
Karena dua fotosistem itu bakalan hadir di proses reaksi terang fotosintesis siklik dan non-siklik. Apalagi tuh? Perbedaan utama siklik dan non-siklik ada di aliran elektronnya. Ingat kan tadi gue sebutin kalau cahaya matahari ngelepas elektron dari fotosistem. Nah, elektron ini bisa ngalir. Kalau aliran elektronnya bisa muter dan balik ke posisi semula, namanya reaksi siklik. Tapi kalau aliran elektron nggak bisa balik lagi ke posisi awal, namanya reaksi non-siklik. Reaksi siklik cuma ngelibatin satu fotosistem, yaitu P700. Hasil dari reaksi ini adalah energi berupa ATP. Sedangkan temennya, reaksi non-siklik butuh dua fotosistem, P700 dan P680. Nah, yang dihasilin lebih banyak, yaitu ATP, NADPH yang akan berperan di proses selanjutnya, dan oksigen. Dari mana asal oksigen pada reaksi terang non-siklik? Jawabannya dari pemecahan air. Tadi dikatakan bahwa reaksi terang non-siklik elektronnya kan nggak muter ya. Nah, untuk menggantikan elektron yang hilang pada reaksi terang non-siklik tadi, ada peristiwa namanya fotolisis air alias pemecahan air. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Elektron yang diperoleh dari pemecahan air ini akan digunakan untuk menggantikan elektron yang hilang. Sementara oksigennya sebagai produk fotosintesis. Oke, jadi dari penjelasan itu kalian tahu kalau reaksi terang ngasilin oksigen. Oksigen akan dikeluarin lewat stomata daun. Dan kita hirup deh. Sedangkan ATP dan NADPH bakal dipakai di reaksi gelap. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada reaksi terang, reaksi gelap nggak bisa terjadi. Jadi gimana proses reaksi gelap? Prosesnya masih terjadi di kloroplas. Lebih tepatnya di bagian stroma. Di sini ada 3 tahapan yang terjadi. Pertama, peningkatan karbon dioksida yang masuk lewat stomata. Proses ini disebut juga dengan fiksasi CO2. Setelah itu akan ada proses reduksi. Dan tahapan terakhir, proses regenerasi. Dan di tahapan ini, reaksi gelap ngasilin glukosa atau gula yang nantinya akan dialirin ke tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan. Keren ya, tumbuhan bisa bikin makanannya sendiri. Nah, itu dia kekuatan super tanaman. Bayangin, tanaman-tanaman itu bisa dapat julukan sebagai paru-paru dunia. Jadi, fungsinya nggak cuma buat bikin kalem perut kita, tapi juga buat hidupin miliaran orang di bumi. Makanya, jangan rusak tanaman ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan science bro!